Seluruh kompetisi UEFA gelar minut ofisialan untuk kerusuhan di Kanjuruhan. Momen bergabung atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan semakin meluas. UEFA secara spesifik akan menghelat minut ofisialan di seluruh pertandingan kompetisi antar klub di Eropa. UEFA dalam keterangan resminya menyampaikan duka yang mendalam terhadap insiden tragis tersebut. Momen mengheningkan cipta itu nantinya mencakup seluruh Liga Champions, Liga Eropa, dan juga UEFA Conference League yang akan digelar pada pekan ini. Spanyol, Portugal, dan Ukraina ingin jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Spanyol dan Portugal mengumumkan bahwa Ukraina akan bergabung dalam tawaran bersama mereka untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Keputusan tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah turnamen dalam 8 tahun dari sekarang akan diputuskan pada Kongres FIFA pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2030 Piala Dunia akan diperluas menjadi turnamen 48 tim. Dan oleh karena itu tim tuan rumah tidak mungkin diusung oleh satu negara saja. FIFA akan kunjungi Indonesia. Tragedi Kanjuruhan membuat FIFA akan datang ke Indonesia. PSSI bersiap untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani insiden memilukan di Malang tersebut. Ada kekhawatiran tragedi Kanjuruhan akan membuat FIFA menjatuhkan sanksi. Dan jika itu terjadi maka sepak bola Indonesia akan sangat merugi. Cedera serius kiper utama Real Madrid berpotensi absen di laga El Clasico. Kiper utama Real Madrid Thibaut Courtois diragukan tampil membela Los Blancos dalam laga El Clasico melawan Barcelona pada tanggal 16 Oktober mendatang. Diketahui Courtois sendiri mengalami masalah pada pinggulnya. Cedera yang dihadapi oleh Courtois bisa membuatnya absen lebih lama. Bahkan laporan yang sama juga mengkonfirmasi jika sang pemain diragukan kehadirannya dalam laga El Clasico di tengah bulan ini. Fans Bayern Munchen lebih dari 100 orang dibunuh polisi di Kanjuruhan. Laga Bayern Munchen versus Victoria Pilsen di Allianz Arena diwarnai solidaritas aksi supporter. Para fans dari Bayern Munchen membentangkan 2 spanduk dukungan atas Aremania yang menjadi korban tragedi di Kanjuruhan. Lebih dari 100 orang dibunuh polisi mengenang kematian di Stadion Kanjuruhan. Demikian tulisan spanduk di atas kain putih yang dibentangkan para penonton di tribun Allianz Arena. Brendan Rodgers nilai James Maddison layak masuk ke timnas Inggris. Pelatih klub Liga Inggris yakni Leicester City Brendan Rodgers menilai gelandangnya yakni James Maddison layak untuk masuk ke timnas Inggris pada gelaran Piala Dunia 2022. Brendan Rodgers menjelaskan Maddison merupakan pemain Inggris yang sangat berkontribusi dalam 18 bulan terakhir dan menilai hanya Harry Kane yang memiliki torehan lebih baik dibandingkan gelandang serang Leicester City tersebut. Maddison juga mempunyai statistik apik jika dibandingkan dengan gelandang Chelsea yakni Mason Mount. Erik ten Hag larang Manchester United buru-buru kasih kontrak baru ke pemain. Penampilan Manchester United dalam derby Manchester dapat sorotan tajam dan disebut bagaikan penegasan betapa kualitas yang mereka memiliki masih jauh dibandingkan dengan Manchester City. Sehubungan dengan itulah Daily Telegraph mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah mengonfirmasikan kepada direksi Manchester United agar tidak memberikan kontrak-kontrak baru sampai ia sudah yakin siapa saja yang berhak mendapatkannya. Erik ten Hag juga disebut menyatakan bahwa dirinya cuma menginginkan para pemain dengan karakteristik yang tepat yang bertahan guna memperkuat skuad Manchester United. Bayern Munchen bantai Victoria Pilsen. Bayern Munchen mengamankan 3 kemenangan beruntun di ajang Liga Champions. Kemenangan ketiga ini diraih atas Victoria Pilsen dengan skor akhir 5-0 di Allianz Arena. Bayern Munchen sukses mencetakkan 3 gol sebelum 30 menit pertama. Leroy Sané, Serge Gnabry, dan juga Sadio Mane masing-masing mencatatkan 1 gol. Kedikdayaan dari Bayern Munchen berlanjut di babak yang kedua. Sané sukses mencetakkan gol keduanya di menit ke-50, dilanjutkan oleh gol dari Eric Maxim Choupo-Moting yang mencetakkannya gol di menit ke-59. Kemenangan ini membuat Bayern Munchen nyaman di puncak klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dan belum sekalipun kebobolan.
Liverpool berhasil atasi Rangers. Liverpool sukses mengandaskan Rangers dengan skor akhir 2-0 dalam partai MSD ketika fase grup Liga Champions. Kemenangan tidak ditentukan oleh gol cantik dari Alexander-Arnold dan juga eksekusi penalti dari Mo Salah. Berkat hasil ini, Liverpool menjaga posisi mereka di klasemen grup A. The Reds menduduki peringkat kedua dengan koleksi 6 poin, sedangkan Rangers semakin terpuruk di dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Di grup yang sama ada Napoli yang menang telak 6-1 atas Ajax Amsterdam dan nyaman di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin. Harusnya Liverpool menang 6-0 atas Rangers. Liverpool menunjukkan performa yang apik saat berjumpa dengan Rangers. Liverpool unggul pada hampir semua aspek permainan dibandingkan Rangers. The Reds punya penguasaan bola hingga 64% dan melepaskan total 23 tembakan. Liverpool punya banyak peluang untuk bisa mencetakkan gol. Dari total peluang itu ada 10 yang mengenai target. Jadi dari sudut pandang mantan pemain Liverpool yakni Adam Lallana, harusnya Mohamed Salah dan juga kolega bisa mencetakkan lebih dari 2 gol ke gawang Rangers. Harusnya itu bisa menjadi 5 atau 6 gol untuk Liverpool. Namun sayang kiper Alan McGregor bermain bagus pada pertandingan tersebut. Klopp senang Liverpool menang dengan gaya bermain khas mereka. Jurgen Klopp senang Liverpool menang dengan gaya bermain khas mereka. Manajer Jurgen Klopp mengaku sangat senang dengan kemenangan Liverpool atas Rangers. Manajer Jurgen Klopp mengaku sangat senang dengan kinerja yang ditunjukkan oleh timnya tersebut karena mereka bermain dengan gaya yang mereka inginkan. Saat itu bos Jerman itu melakukan perubahan taktik pada skuadnya dan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Walau ada peluang untuk bisa menang 4-0, namun Klopp mengaku sudah sangat senang dan puas dengan kemenangan 2-0 tersebut yang sudah cukup untuk bisa mendapatkan 3 poin. Barcelona kalah dari Inter Milan. Inter Milan keluar sebagai pemenang pada pekan ketiga grup C Liga Champions. Bermain di Giuseppe Meazza, Italia, Inter Milan mengatasi Barcelona dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini tercipta melalui Hakan Calhanoglu di menit ke-45. Tambahan 3 poin ini membuat Inter berada di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Barcelona menelan pil pahit karena 2 kali kalah beruntun dan menempatkan mereka di peringkat ketiga klasemen sementara. Waspada Barcelona, bau-bau Liga Eropa mulai tercium. Saat ini Barcelona berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Inter di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin dan Bayern Munchen di puncak klasemen dengan torehan sempurna 9 poin. Di laga berikutnya Barcelona akan meladeni Inter Milan di Camp Nou dan pertandingan ini bisa menjadi penentu. Pasalnya jika kembali kalah dan gagal meraih poin penuh, Barca bisa merosot ke Liga Eropa sama seperti musim yang lalu. Skenario terburuk tersebut bakal terwujud jika Barcelona gagal mengalahkan Inter Milan di Camp Nou nanti. Sebab baik Barcelona maupun Inter Milan diprediksi bakal kalah dari Bayern Munchen dan menang atas Victoria Pilsen. Jadi raihan poin dari 2 laga tersebut akan sama. Usai kalah, Barcelona terancam kehilangan Christensen selama 3 pekan. Barcelona mengalami malam yang frustasi di kota Milan setelah kalah 0-1 dari Inter. Namun bukan hanya kehilangan 3 poin yang membuat Barcelona menderita. Dikutip dari Football Espanya, krisis lini pertahanan Barcelona kini menjadi memburuk. Diketahui Andreas Christensen ditarik keluar setelah belum 1 jam bermain. Dikabarkan cedera Christensen diklaim bisa memakan waktu pemulihan hingga 3 pekan. Anthony Martial jadi rebutan Sevilla dan juga Valencia. 2 klub La Liga Spanyol yakni Sevilla dan Valencia dikabarkan tertarik untuk menampung Anthony Martial dari Manchester United. Tuduh Viayas menyebut bahwa Sevilla ingin bereuni lagi dengan Martial secepatnya. Mereka ingin mendatangkannya lagi ke Ramon Sanchez Pizjuan pada bulan Januari nanti. Namun Sevilla tak sendirian dalam perburuan Anthony Martial. Mereka harus bersaing dengan sesama klub La Liga Spanyol yakni Valencia. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Valencia ingin mendatangkan Martial pada bulan Januari nanti. Pelatih klub tersebut Gennaro Gattuso disebut menilai Martial akan sangat cocok mengisi lini serangnya. Anthony Martial sendiri akan bersua dengan nama yang familiar jika bergabung dengan Valencia. Tentunya ia akan bereuni dengan Edinson Cavani. Chelsea coba bajak Gabriel Martinelli dari Arsenal. Ada kabar baru bagi Arsenal, penyerang mereka yakni Gabriel Martinelli dilaporkan masuk dalam radar transfer milik Chelsea.
Graham Potter tertarik untuk bisa mendatangkan Martinelli yang menilai sang penyerang bakal cocok untuk lini serang bagi Chelsea. Ini disebabkan Martinelli merupakan pemain yang serba bisa, meski lebih sering bermain sebagai winger, namun ia juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah. Kontrak sang pemain sendiri di Arsenal akan habis di tahun 2024 dan sejauh ini belum ada tanda-tanda Arsenal akan memberikan kontrak baru kepada sang pemain. Pergi dari Manchester United, Donny van de Beek bakal gabung dengan klub asal Inggris lainnya. Ada berita baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Gelandang milik Manchester United tersebut digosipkan akan bergabung dengan Leicester City di musim dingin nanti. Dilansir Jonas Votex, Leicester City saat ini membutuhkan gelandang yang baru. Ini disebabkan Brendan Rodgers kurang puas dengan performa di lini tengahnya. Di mata Rodgers, Van de Beek cocok untuk kebutuhan timnya saat ini. Jadi ia mengajak sang gelandang asal Belanda tersebut untuk pindah ke King Power Stadium dengan iming-iming kesempatan bermain reguler bersama The Foxes. The Foxes rencananya akan meminjam Donny van de Beek selama 6 bulan ke depan. PSG, Barcelona, dan klub MLS berebut tanda tangan Lionel Messi. PSG tertarik untuk menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Lionel Messi. Namun PSG akan mendapatkan gangguan dari mantan klub Messi yakni Barcelona dan juga klub dari MLS. Barcelona berniat untuk membawa pulang mantan bintangnya itu ke Camp Nou. Menurut pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, pelatih PSG yakni Christophe Galtier dan juga direktur PSG Luis Campos jatuh cinta kepada Lionel Messi karena Laporta dinilai sudah kembali ke dirinya yang dulu saat bersama Barcelona. Sedangkan Presiden Barcelona Joan Laporta ingin membawa pulang Messi. Laporta ingin mencernihkan kesalahpahaman antara klub dan Messi sebelumnya. Laporta ingin menyatukan Messi dengan mantan rekan timnya yakni Xavi Hernandez yang kini menjadi pelatih bagi Blaugrana, dan Laporta menilai Messi akan mendapatkan yang terbaik bersama Robert Lewandowski. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.